Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hamjan Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 8, adab menggunakan media sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama adalah menjelaskan adab menggunakan media sosial. 2. Menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Dan yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang keenam, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pentingnya adab menggunakan media sosial. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Media sosial berada dalam genggaman. Media sosial mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, media sosial juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, media sosial juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, dan terorisme, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut, dapat dalam bermedia sosial perlu ada adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya kita masuk pada pengertian adab menggunakan media sosial. Adab secara bahasa, adab artinya adat istiadat, kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Media sosial berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Adab bermedia sosial, sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Nah, itulah pengertian singkat mengenai adab menggunakan media sosial. Selanjutnya kita memasuki dalil nakli bermedia sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, dan akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang diterima. Adapun dalil nakli yang kedua dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abil Khairi annahu sami'a Abdullah
bin Amri bin al-As yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Muslim. Dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As keduanya berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Muslim yang bagaimanakah yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, adab menggunakan media sosial. 1. Niat yang baik. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, Imam Al-Zarnuji menyebutkan bahwa dalam kitab perbuatan yang secara lahiriah adalah amal duniawi, tetapi karena baiknya niat akan menjadi amal akhirat bernilai ibadah jika diniati dengan niat yang baik. Sebaliknya, amal akhirat atau ibadah jika niatnya tidak baik akan menjadi amal dunia, tidak dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Yang kedua, memilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, meneliti informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang dapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Berita bohong atau hoaks biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita, padahal hal ini dilarang dalam Islam. Maka sebagai muslim yang baik hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menyampaikan informasi dan berkomentar dengan cara yang baik. Sampaikan informasi di media sosial dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar, sampaikan dengan cara yang baik pula. Yang ketujuh, hindari bahasa yang menyinggung dan menyakiti. Bahasa yang menyinggung dan menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Yang kedelapan, bersikap bijak. Memahami bahwa setiap orang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Yang kesembilan, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Selanjutnya adalah menerapkan karakter dalam bermedia sosial. 1. Saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota. 2. Menghindari update status atau mengupload berita buruk sangka atau suzon, mencari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau ghibah. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk mengupload status atau informasi yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan status atau komentar yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, apabila terdapat perbedaan pendapat anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan. Yang kelima, tidak memproduksi
dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Hikmah adab dalam bermedia sosial, yaitu terhindar dari berita hoaks, mendapatkan kepercayaan dari orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur SARA. Ya, demikianlah materi kita pada kesempatan video kali ini, dan sampai jumpa di materi ataupun di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.